A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim walladzi hadana li tariqihil qawim wa faqqahana fi dinihil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inna fil jasadi mudghatan idza salahat salaha jasadu kulluh wa idza fasadat fasada jasadu kulluh ala wahya qalbun." Dalam hadis ini Rasulullah menegaskan kepada kita bahwasanya di dalam diri manusia ada segumpal daging yang mana apabila baik-baik seluruhnya dan apabila rusak, rusaklah seluruhnya, ala wahya qalbun, maka itu adalah hati. Ada yang berpendapat qalbun di sini ialah jantung. Bila kita artikan jantung, jikalau jantung manusia dalam keadaan tidak baik, maka seluruh organ tubuh manusia pun dalam keadaan tidak baik. Namun sebaliknya, bila jantung manusia dalam keadaan baik, maka baiklah seluruh organ tubuh yang ada di dalam diri manusia. Namun bila kita artikan qalbun di sini ialah hati, apabila hati manusia dalam keadaan baik, baiklah seluruh perangainya, perilakunya, kehidupannya, akhlaknya kepada sesama. Maka dari itu kita bisa memastikan sudah sepatutnya bagi kita senantiasa menjaga hati kita agar senantiasa memancarkan amal-amal atau perilaku di dalam diri kita, yaitu perilaku yang baik. Kita melihat banyak sekali pintu-pintu yang dapat merusak hati manusia, dan di sisi lain juga kita mengetahui banyak sekali pintu dan jalan untuk menjaga hati manusia agar tetap hidup. Salah satu yang dapat merusak hati manusia ialah berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Berprasangka buruk kepada manusia yang lain, merasa diri lebih baik. Itu salah satu yang dapat merusak hati manusia. Bahkan salah satu cara untuk membentuk karakter manusia menjadi lebih baik, sebagaimana yang dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwasanya kun indallahi khairun nasi. Jadilah kita di pandangan Allah Subhanahu wa taala manusia yang paling baik, agar kita senantiasa istiqomah, agar kita senantiasa bersemangat untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang dikejar, karena yang dicapai ialah mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap agar menjadi manusia yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak peduli dengan nilai manusia, tidak peduli dengan nilai orang lain. Yang terpenting Allah menilai kita baik meskipun orang menganggap kita tidak baik. Inilah pelajaran yang pertama diajarkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, kun indallahi khairun nasi. Yang kedua, kun indan nafsi syarrun nasi. Ketika kita melihat diri sendiri, berkacalah, bercerminlah bahwasanya kita manusia yang paling hina, bahwa kita manusia yang penuh dengan kelalaian, bahwa kitalah yang tahu kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nilai ini yang diajarkan oleh Sayyidina Ali agar kita tidak menganggap diri kita hebat di hadapan orang lain, agar kita menilai bahwasanya kita penuh dengan kekurangan. Sungguh amat luar biasa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali. Ketika kita berusaha menjadi manusia yang taat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ketika kita bercermin, ketika kita menyendiri, ketika kita merenung, kita menganggap diri kita penuh dengan dosa, kita menganggap diri kita penuh dengan kelalaian. Maka dari sini nilai kedua yang diajarkan oleh Sayyidina Ali amatlah luar biasa. Kemudian pelajaran yang ketiga, wakun indan nasi rajulan minan nasi. Ketika kita berkerumun dengan manusia yang lain,
Ketika kita sedang berkumpul dengan teman-teman, berkumpul dengan sanak famili, jadilah manusia yang biasa-biasa saja. Tidak perlu merasa istimewa, tidak perlu membanggakan diri sendiri, karena inilah nilai yang sangat penting dan apa yang diajarkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu agar kita menjadi manusia yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menilai diri sendiri dengan penuh kelalaian yang telah kita perbuat karena kita bukanlah siapa-siapa. Dan ketika berkumpul dengan manusia, kita hanyalah manusia yang tidak memiliki keistimewaan karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu pintu agar senantiasa kita menjaga hati kita dari segala sesuatu yang dapat merusaknya. Jangan berburuk sangka, jangan merasa diri lebih hebat dibandingkan dengan orang lain. Cukup menjaga hati kita tidak merasa diri lebih baik, dan kita berusaha menjadi manusia yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala tanpa perlu penilaian manusia yang lain. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.